Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. La hadratin ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Susul malaikatil jibril mikail wa israfil wa izril alaihim salam ila hadratin al-hasan asyadid wa ila hadratin syam qadir jilani radhiyallahu anhu وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وذرية مشايخنا وإلى حضرة مصنف مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة أحمد بن حسين وإلى حضرة من ولا هذه القرية من فتحها شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita masih diberikan kesempatan, diberikan hidayah, diberikan ma'unah sehingga pada sholat subuh kali ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berjamaah di Masjid Al-Mahmudah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang menjadi amalan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena sesungguhnya segala amal perbuatan kita pada dasarnya adalah kita berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah. Karena yang terpenting adalah kita mendapatkan ridho. Entah apapun yang kita lakukan, yang penting mendapatkan ridho dari Allah. Insya Allah yang kita lakukan menjadi amal yang hasanah dan diberikan balasan dari Allah sendiri nanti kelak di surga, di akhirat nanti. Kemudian yang kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada bulan ini masih dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud. Kalau dalam bahasa Jawa kita mengaraninya dengan bulan Mulud. Bulan Maulid ini adalah bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal
Nabi Muhammad itu ya sebagai nabi kita, sebagai panutan kita, suri tauladan kita dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Mulai bangun tidur, tidur lagi, mulai dari ibadah, mulai dari muamalah, mulai dari kegiatan harian sampai pekerjaan ataupun dari segi politik, itu semuanya Nabi Muhammad menjadi tuntunan kita. Dalam berpolitik, bagaimana Nabi Muhammad berpolitik juga kita harus ada dasarnya, harus ada contoh yang harus kita lakukan. Politik yang baik bagaimana, dalam berkeluarga sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad. Cara berkeluarga yang bagus bagaimana, tuntunannya bagaimana. Dalam segi kita beribadah, dari segi kita muamalah dalam keseharian, jual beli, itu juga semuanya ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada bulan Maulud ini terutama, dan pada bulan-bulan yang lainnya ataupun pada hari yang lainnya, kita disunahkan untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Allah sendiri juga bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Dan Allah ketika menyebut Nabi Muhammad itu tidak pernah dengan sebutan namanya secara langsung, berbeda dengan menyebut nabi-nabi yang lainnya. Ya Ibrahim, Allah memanggil Nabi Ibrahim dengan langsung menyebutkan namanya. Ya Dawuda, ya Harun, ya Musa, semuanya menyebut langsung dengan namanya. Tetapi untuk Nabi Muhammad tidak pernah Allah menyebut Nabi Muhammad itu langsung dengan namanya, mesti memanggil dengan julukannya atau porsinya sebagai nabi atau utusan. Ya Rasulullah, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Dalam ayat-ayat Al-Qur'annya itu kan langsung, kalau nabi yang lainnya langsung disebutkan namanya seperti tadi. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasulu, dan lain sebagainya. Tidak pernah ya Muhammad, tidak ada ayat Al-Qur'an yang langsung memanggil ya Muhammad, itu tidak ada. Maka Allah sendiri memanggil Nabi Muhammad dengan sebutannya. Seperti kita ketika memanggil orang lain yang kita hormati, Pak Bupati, Pak Kepala Sekolah, atau atasan kita, atau kita memanggil orang yang lebih tua yang kita hormati, itu kan biasanya memanggil dengan jabatannya atau memanggil dengan, ya paling tidak ada embel-embelnya Bapak atau siapa. Berbeda ketika kita memanggil dengan sesama teman kita yang sebaya atau sejawat, itu biasanya langsung namanya Dul, nah, atau kita manggil dengan nama Bib. Nah kayak gitu kalau memang sejawat atau kan tidak masalah. Tapi kalau lebih tua, kita memanggilnya orang yang lebih tua itu kan biasanya dengan sebutan atau ada embel-embelnya Tuan, Bapak, Ibu, atau yang lainnya. Maka ketika kita memanggil Nabi Muhammad, maka seyogianya ya kita memanggilnya dengan ya ayuhan nabiyyu. Ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ditambahin Sayyidina, itu memang pada memang Sayyidina itu tambahan yang kita tambahkan sebagai penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina, Tuhan kita, ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina. Malah ada yang nambahi dengan bermacam-macam gelarnya, dengan bermacam-macam sebutannya ditambahi sebelum menyebutkan nama Nabi Muhammad, itu juga ada. Wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa Habibana Sayyidina Maulana Muhammad, sampai panjang sebutannya. Itu karena untuk penghormatan, untuk sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai panutan kita. Nah, kepada orang yang lebih tua saja, pada pejabat yang atasnya, di atas kita sedikit saja, kita menghormati dengan sebutan-sebutan yang macam-macam, apalagi kepada Nabi kita. Sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu harus lebih kita hormati, lebih kita sanjung dengan sholawat-sholawat seperti itu tadi. Nah itu kita bagaimana adab kita ketika bersholawat.